Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di mini vlog with Alifa. Kali ini kita akan menjelajahi museum penuh sejarah yang gak pernah sepi di dekat daerah kota tua loh. Ya bener banget, aku bakal berkunjung ke Museum Bank Indonesia yang masih mengabadikan momen-momen bersejarah yang ada selama perjuangan dalam perkembangan meraih kejayaan di tengah penjajahan. Wah, menarik banget gak sih? Yuk, langsung aja kita masuk ke museumnya. Aku udah sampai di depan museumnya nih guys. Di sini aku harus ngantri dan beli tiket dulu. Memang butuh kesabaran setebal batu ya selama ngantri. Aku udah masuk nih. Saatnya kita menjelajahi dunia sejarah yang diabadikan di museum dalam bentuk monumen hingga saat ini. Jadi kita udah masuk ke dalam museum deh. Bank Indonesia diresmikan pada tahun 2009 bertepatan pada tanggal 21 Juli di kota Jakarta oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini kita juga bisa ngeliat foto-foto museum BI zaman dulu. Ini merupakan foto-foto revolusi Bank Indonesia pada abad ke-19. Sini ada gambar Big Meeting Room pada tahun 1937. Di sini juga ada gambar kantor pusat Dejavas Bank di Batavia serta salah satu ruang kerja pada kantor pusat Dejavas. Dan di sini ada gambar bangunan bekas rumah sakit atau Binnen Hospital yang digunakan di Javas Bank pada tahun 1828. Oke, di sini kita sudah masuk di bagian dalam pameran inti museumnya. Keren banget gak sih guys? Oke, kita sudah sampai di pintu masuknya. Lihat nih guys, ternyata nenek moyangku seorang pelaut bukan semboyan kosong loh. Pelaut Nusantara sudah melakukan perdagangan global sejak alaf pertama tarik umum. Dengan kapal yang cukup sederhana, mereka menyeberangi samudra dengan membawa rempah-rempah sampai Asia Barat, Madagaskar, bahkan pesisir timur Afrika. Di sini juga ada pameran satu karung merica setara dengan berapa budak ya. Asia Tenggara adalah wilayah perdagangan yang ramai akan rempah, porselen, dan juga sutra. Sampai-sampai budak Zanggi dari Afrika diperdagangkan di sini. Pada abad ke-9 hingga abad ke-13, sejumlah kerajaan Nusantara menerbitkan uang logam dari emas, timah, perak, serta tembaga. Kurang lebih seperti ini. Ini adalah tokoh-tokoh inspirasi pencetus ide uang kertas. Yang pertama ada Marco Polo. Dengan kisah perjalanannya menggairahkan rangkaian ekspedisi Eropa untuk pertama kalinya mendengar tentang sistem uang kertas yang sudah berlaku di Cina. Tokoh yang kedua yaitu Laksamana Cheng Ho. Beliau ini berhasil membuka hubungan dagang antara Cina dan 35 negara termasuk kerajaan-kerajaan Nusantara. Tokoh yang ketiga adalah Juan Sebastian Elcano. Untuk pertama kalinya rempah-rempah Maluku diangkut langsung tanpa pedagang perantara dari tempat asalnya ke Eropa. Inilah yang dilakukan oleh Juan Sebastian Elcano. Tokoh yang keempat yaitu Afonso de Albuquerque. Dengan menguasai Malaka, pelabuhan terpenting saat itu, Portugis menguasai perdagangan rute India, Nusantara, dan Cina. Tokoh yang kelima adalah Cornelis de Houtman. Ia membuka mata pedagang Belanda akan menjanjikannya mendatangkan rempah-rempah Nusantara langsung dari sumbernya. Dan yang terakhir ada Sir Henry Middleton. Kesuksesan Middleton ikut mendorong berdirinya maskapai dagang Inggris atau East India Company.
Oke, kita langsung lanjut aja ke periode 1 berdirinya Bank Indonesia. Nah, di periode 1 ini aku bakal ngejelasin soal sistem clearing dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama periode 1. Clearing adalah proses penyelesaian transaksi keuangan secara kolektif antar bank. Pada periode ini, perkembangan ekonomi berlangsung dalam suasana yang tidak memuaskan. Banyak tanda yang mengisyaratkan kemunduran yang mengkhawatirkan. Kemunduran ini perlu dihentikan segera. Periode ini berlangsung selama 5 tahun dari tahun 1953 hingga tahun 1958. Oke, di sini kita sudah masuk ke periode 2 dengan tema membangun sikap kebangsaan. Pada periode ini, pemerintah menginginkan Indonesia memiliki kepribadian kuat dengan menekankan pada nation and character building. Sayangnya, dalam periode ini pembangunan ekonomi agak terabaikan. Periode ini berlangsung selama 8 tahun dari tahun 1959 hingga tahun 1965. Di sini ada sistem clearing yang terjadi pada periode 2. Perjanjian clearing diganti lagi. Resminya hanya ada 2 peserta, yaitu Bank Tunggal BNI beserta unit-unitnya dan Bank Dagang Negara. Posisi BI pada periode 3. Berkat cadangan devisa yang meningkat, BI bersama pemerintah bisa memberikan berbagai skema kredit. BI juga bisa makin fokus mendorong pertumbuhan bank. Keadaan negara pada periode 3. Pergantian rezim mengubah haluan Indonesia. Sekarang, giliran pembangunan ekonomi menjadi panglima. Orde Baru mengambil langkah-langkah yang berhasil menstabilkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Sistem clearing pada periode 3. Sistem clearing yang berlaku pada periode ini berupa sistem clearing manual. Periode ini berlangsung selama 13 tahun dari tahun 1966 hingga tahun 1978. Di sini kita sudah sampai di periode 4. Periode ini berlangsung selama 16 tahun dari tahun 1985 hingga tahun 1995. Di sini ada timeline moneter. Timeline moneter atau garis waktu moneter adalah representasi kronologis yang menggambarkan urusan peristiwa, tindakan, dan perubahan kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter dalam mengelola jumlah uang beredar. 1998 di Jakarta. Oke, kita sudah sampai di periode 5, krisis segala lini. Pada tanggal 1 November tahun 1997, pemerintah mengumumkan likuidasi 16 bank swasta nasional. Likuidasi tersebut ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Keuangan.
pada tanggal 3 November tahun 1997 bertujuan untuk mencegah kemerosotan kepercayaan terhadap perbankan, pemerintah memutuskan untuk membayarkan dana talangan yang akan dikembalikan dari penjualan aset bank-bank yang dilikuidasi. Krisis nilai tukar yang mengakibatkan nasabah panik yang berlanjut dengan penarikan uang besar-besaran dan mengakibatkan bank kesulitan likuiditas. SBI dinaikkan untuk mencegah spekulasi oleh kalangan perbankan. Akibatnya suku bunga pasar uang antar bank melonjak dan menyebabkan kesulitan pengambilan pinjaman antar bank. Periode 5 berlangsung selama 1 tahun dari tahun 1997 hingga tahun 1998. Oke, di sini kita sampai di periode 6 dengan tema berbenah pasca krisis. Periode ini berlangsung selama 6 tahun dari tahun 1999 hingga tahun 2004. Di sini ada kedudukan dan tugas Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 1999. Peran Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Di sini juga ada peran Bank Indonesia berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Sistem clearing pada periode 6. Sebelum tahun 2002, terdapat 4 jenis sistem clearing yang berbeda, yaitu sistem clearing elektronik atau SKEJ, sistem clearing otomatik, semi-otomatik clearing lokasi atau SOKL, dan sistem manual. Di sini kita sudah sampai di periode 7. Fokus ulang peran BI. Periode ini berlangsung selama 8 tahun dari tahun 2004 hingga tahun 2011. Peristiwa-peristiwa yang terjadi antara lain amandemen UU BI, penyempurnaan fungsi the lender of the last resort atau LOLR Bank Sentral, penyelenggara sistem pembayaran, mata uang, pengendalian moneter dalam hubungan antara BI dan pemerintah, beralihnya tugas pengawasan bank, dan yang terakhir ada inflation targeting framework. Akhirnya kita sampai pada periode terakhir, yaitu periode ke-8. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Di sini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Di sini ada kesimpulan periode pasca UU Perbankan Syariah pada tahun 2008 hingga tahun 2013. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menguatkan landasan hukum perbankan sistem ini. Peran BI sebagai otoritas perbankan yang berwenang mengawasi dan mengatur perbankan syariah secara nasional yang sangat strategis dan krusial. BI juga membentuk Komite Perbankan Syariah. Di sini terdapat pameran patung ruang direksi atau Board of Directors Room. Oke, cukup sekian mini vlog soal Museum BI pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.